warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu Guru akan mengabsen dulu siapa yang dalam hari ini. Aziza Hadir. Mbak Nurus Hadir. Siska Hadir. masuk semuanya ya. Ya, Oke, Bu. sebelum masuk pelajaran Ibu akan memutarkan sebuah video. Kira-kira kita akan belajar tema apa pada video ini? Silakan disimak dengan baik-baik, oke? Bang, udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi dek. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita bang? Kan bentar lagi asar. Oke, anak-anak setelah menyimak video tadi, kira-kira pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Sholat jamak qasar, Bu. Oke, baik sekali Mbak Aziza. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak qasar. Ada yang tahu apa sih sholat jamak qasar itu? Belum tahu. Belum tahu. Ibu akan menerangkan sedikit. Nanti teman-teman akan belajar mandiri untuk menggali apa sih sholat jamak qasar itu. Sholat jamak qasar, sholat jamak dan sholat qasar itu berbeda ya anak-anak. Sholat jamak secara bahasa itu artinya mengumpulkan. Lalu bagaimana cara kita mengumpulkan sholat? Nah, kita mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Misalkan sholat zuhur sama sholat asar kita kumpulkan di waktu sholat zuhur. Nah, untuk hukum dari sholat jamak ini itu adalah boleh ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan darurat. Anak-anak pernah kan melakukan perjalanan yang jauh? Pernah. Nah dari situ kita boleh melakukan sholat jamak atau mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Nah, untuk waktu itu ada 2, yaitu sholat jamak takdim sama sholat jamak takhir. Nah, takdim itu kita melakukan sholat fardu dan mengumpulkannya di waktu awal, sedangkan yang takhir kita melakukannya di akhir awal. Misalkan kita melakukan perjalanan jauh sekali dan kita melakukan menjamak sholat itu di akhir, misalkan sholat maghrib sama sholat isya. Nah, kita melakukan sholat jamaknya itu di akhir, yaitu di isya, di waktu isya, dan melakukan sholat jamak maghrib dengan isya di waktu isya itu. Nah, selanjutnya yaitu sholat qasar. Qasar secara bahasa itu artinya meringkas. Sholatnya meringkas. Nah, untuk yang sholat yang bisa diringkas itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Misalkan ada zuhur, asyar, sama isya. Nah, untuk sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa diqasar atau diringkas. Nah, di antara sholat jamak dan sholat qasar itu harus memenuhi syarat. Persyaratan yang pertama yaitu sholat jamaknya itu dilakukan dalam jarak tempuh 80 km. Lalu yang kedua, sholat jamak qasar itu dilakukan bukan untuk maksiat, maksudnya kita melakukan perjalanan bukan untuk bermaksiat. Lalu yang ketiga, dalam keadaan darurat atau karena sakit, misalkan Mbak Aziza itu sakit dan jika kena air maka itu akan tambah parah. Nah, itu bisa melakukan sholat jamak. Lalu misalkan lagi Mbak Nurus itu melakukan perjalanan jauh sampai 80 km. Nah, itu boleh menjamak sholat di awal ataupun di akhir, atau boleh meringkas sholat yang awalnya menjadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan dari sini? Belum, Bu. Belum. Oke. Pada pagi hari ini Ibu akan menggunakan metode snowballing, di mana nanti Ibu Guru akan melemparkan bola kertas kepada anak-anak dan nanti anak-anak akan mempersiapkan satu pertanyaan, lalu nanti akan bertukar pertanyaan dan nanti ketika
bola kertas itu mengenai anak-anak, nanti akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Nah, silakan anak-anak membuat satu pertanyaan. Sudah ya? Sudah? Sudah. Nah, setelah itu silakan pertanyaannya ditutup, jangan sampai teman yang lainnya ketawa. Nah, di sini Ibu Guru sudah menyiapkan bola kertas bola ya. Nah, nanti jika yang terkena bola ini silakan membaca pertanyaannya dengan jawab. Oke, saya lempar dan persiapkan pertanyaannya dan jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak Aziza, silakan dibaca pertanyaannya dan dijawab pertanyaannya. Silakan. Baik, Bu. Apa syarat sholat qashar? Yaitu tidak untuk maksiat, dan kedua jaraknya Syaratnya 80 km. Oke, betul sekali. Ada yang mau menyanggah atau ada yang mau menambahi? Tidak ada ya? Nah, ada, Bu. Oke, nah itu tadi bahwa pertanyaan dari Mbak Aziza itu adalah apa syarat dari sholat Qashar. Apa Mbak Aziza tadi? 1. Tidak untuk maksiat. Yang kedua, jarak 80 km. Ya, syaratnya untuk jamak qashar yaitu untuk tidak maksiat, dan yang kedua minimal jaraknya 80 km. Nah, seperti itu. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan dari sini? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada yang bisa? Silakan Mbak Nurul. Saya Mbak Nurul, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan pada hari ini? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Sholat jamak qashar adalah sebagai ruksa untuk manusia. Ya, ruksa apa sih? Ruksa itu keringanan. Terima kasih untuk Mbak Nurul. Oke, pelajaran pada hari ini kesimpulannya adalah bahwa sholat jamak qashar merupakan ruksa bagi manusia dari Allah. Ruksa itu artinya keringanan, bahwa Islam itu sangatlah indah, tidak ingin membebankan umatnya, tidak ingin membebani manusia. Nah, sekian dari Ibu, itu kesimpulan dari kita. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak membuka LKS-nya halaman 153 dan mengerjakan soal latihannya ya. Jangan lupa, itu dibuat PR. Halaman 153. Minggu depan kita pelajari lagi, kita ulangi lagi dan dikumpulkan tugasnya. Itu ada soal esai dan soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan, dibaca materinya dan dikumpulkan. Oke? Ya, Bu. Ya, oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.